Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Agung Setiabudi, BP 1723001 akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Islamic Financial Institution dengan judul artikel Dukungan Akuntansi Islam terhadap Lembaga Keuangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Keuangan syariah sebagai bagian integral dari sistem kehidupan Islam telah mengalami milestone naik turun selama beberapa dekade menurut Swandi 2013. Keberadaannya memudar setelah peradaban Khalifah runtuh pada awal abad ke-19. Saat ini keuangan Islam telah muncul kembali dalam bentuk lembaga keuangan Islam modern yang telah berkembang pesat di negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan laporan stabilitas keuangan tahun 2016, total aset IFI secara global telah meningkat secara signifikan dari USD 150 miliar pada tahun 1990-an menjadi USD 2 triliun pada tahun 2015. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan salah satu negara Asia di mana produk keuangan syariah sangat diminati oleh masyarakat menurut Swandi 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PSAKS yang ada yang didirikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, lebih khusus lagi oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia, sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan pelaporan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Tinjauan pustaka Lembaga Keuangan Islam di Indonesia. Lembaga keuangan Islam, wujud umat Islam yang taat kepada Allah, khususnya yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 275, mereka lah yang makan riba tidak akan berdiri pada hari kiamat kecuali seperti posisi seseorang yang dipukuli oleh setan yang membuatnya gila. Akuntansi Islam. Landasan akuntansi Islam adalah konsep akuntabilitas yang secara implisit. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa laporan keuangan Islam merupakan sarana komunikasi atau akuntabilitas kepada pemangku kepentingan yang lebih luas selain pemegang saham dari kreditor. SAKS GAAP lokal Indonesia dengan persyaratan diferensial untuk transaksi Islam. PSAKS awalnya dikembangkan sesuai dengan AAOIFI FAS. Namun setelah lebih dari satu dekade keberadaan Indonesia yang diwakili oleh IAI mengklaim menerapkan standar akuntansi syariah nasional melalui pembentukan DSAS sebagai gantinya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana dengan mengapresiasi studi literatur berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan serta menggunakan statistik deskriptif untuk mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan LKI. Hasil dan pembahasan sektor perbankan, banking, modal, pasar non-bank, keuangan lembaga. Di antara ketiga jenis bank Islam, bank umum memberikan layanan paling banyak ke pasar. Seperti halnya bank konvensional, bank umum syariah menawarkan berbagai jenis layanan seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam ijarah, dan dana pensiun, bahkan layanan gadai. Sektor pasar modal. Mayoritas entitas pasar modal yang dinilai dalam penelitian ini adalah perusahaan raksa dana syariah yang dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu raksadana, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham syariah. IFI bukan bank IFI. Bukan bank I pertama adalah asuransi syariah yang berjumlah 58 perusahaan sebagai besar hanya menyatakan bahwa mereka mematuhi standar keuangan yang ada tanpa menyebutkan dengan pasti standar mana saja. Kesimpulan, berdasarkan studi literatur dan penelitian laporan keuangan, saya menyimpulkan bahwa dalam beberapa kasus PSAK saat ini dianggap memadai untuk IFI yang ada. Tapi itu tidak sepenuhnya memastikan bahwa IFI murni syariah, karena standar pelaporan campuran dengan standar konvergensi IFRS. Selain itu, seiring dengan semakin kompleksnya transaksi bisnis IFI di masa depan, DSA harus mempersiapkan dan mengadakan studi berkelanjutan mengenai perlunya merancang standar akuntansi syariah yang benar independen
seperti A, A, O, I, F, I jika tidak menerapkannya sepenuhnya. Terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam.